Oke, dalam pembahasan kita kali ini, kita nggak akan sekedar merangkum plot novel 1984 karya George Orwell. Bukan itu tujuannya. Sebaliknya, kita akan coba membedah mesin di baliknya, mekanisme kendali total yang ada di dunia distopia yang luar biasa mengerikan ini. Jadi mari kita bongkar piramida kendali ini, lapis demi lapis. Novel ini langsung dibuka dengan kalimat yang sangat ikonik, tapi sekaligus bikin kita merasa ada yang aneh. Jam berdentang 13 kali. 13? Dari detik pertama itu juga kita langsung tahu, ada sesuatu yang fundamentalnya salah di dunia ini. Ini bukan dunia kita. Aturannya beda, bahkan waktu pun terasa janggal. Dan inilah fondasi dari semuanya. Inilah dasar dari piramida kendali itu. Pengawasan yang terus-menerus dan ada di mana-mana. Slogan ini tuh bukan cuma tulisan di poster. Slogan ini ditanamkan ke dalam benak setiap warga, menciptakan atmosfer penindasan di mana setiap gerak-gerik Anda selalu diawasi. Dan alat utamanya? Ya ini dia, telescreen. Coba Anda bayangkan, sebuah perangkat yang nggak cuma menyiarkan propaganda partai tanpa henti, tapi di saat yang bersamaan juga mengawasi setiap gerakan dan bisikan Anda. Nggak ada tombol off, nggak ada privasi, nggak ada tempat untuk bersembunyi. Oke, mari kita mulai dari lapisan pertama, piramida ini. Metode-metode eksternal dan fisik yang dipakai partai untuk mendominasi warganya. Ini adalah kendali yang bisa Anda lihat dan rasakan setiap hari. Dari pengawasan fisik, kita bergerak ke lapisan yang lebih dalam. Kendali atas informasi dan sejarah itu sendiri. Karena, coba pikir, kalau Anda nggak bisa percaya sama apa yang terjadi kemarin, gimana Anda bisa yakin dengan apa yang terjadi hari ini? Nah, ini dia filosofi inti partai. Dengan menguasai semua catatan, semua arsip, dan semua berita, mereka pada dasarnya menguasai realitas. Secara itu bukan lagi sesuatu yang pasti, tapi jadi kayak adonan yang bisa dibentuk ulang sesuai kebutuhan partai saat ini. Dan prosesnya itu sendiri, yang bikin merinding adalah betapa rutinnya hal ini dilakukan. Ini bukan aksi kekerasan yang dramatis, ini adalah pekerjaan birokrasi yang membosankan. Tokoh utama kita, Winston Smith, kerjaannya ya memperbaiki sejarah setiap hari. Dokumen yang asli dibuang ke lubang memori, dibakar, dan dihapus dari eksistensi untuk selamanya. Begini cara kerjanya di dunia nyata. Katakanlah, partai berjanji nggak akan mengurangi jatah coklat. Tapi ternyata mereka melakukannya. Apa mereka mengaku salah? Tentu saja tidak. Mereka cuma kembali ke arsip, menulis ulang janji itu jadi cuma sekedar peringatan. Dan semua bukti kebohongan mereka dihapus. Bagi warga, janji itu memang tidak pernah ada. Nah, ini pasti memunculkan pertanyaan, gimana caranya seseorang bisa menerima kebohongan yang sejelas itu? Jawabannya adalah double think. Ini semacam senam mental, di mana seseorang secara sadar melupakan sebuah fakta, lalu lupa juga kalau dia baru saja melakukan tindakan melupakan itu. Ini adalah kemampuan untuk benar-benar percaya bahwa 2 tambah 2 sama dengan 5 saat partai bilang begitu. Sekarang mari kita lihat gimana ini berkembang lebih jauh. Dari mengendalikan apa yang orang pikirkan, kita beralih ke lapisan ketiga, mengendalikan bagaimana orang berpikir, dan senjatanya, bahasa itu sendiri. Kutipan dari karakter Sime ini menjelaskan tujuan akhir dari proyek linguistik partai. Tujuannya bukan untuk membuat orang berpikir dengan cara yang benar, tetapi untuk menghentikan pemikiran kritis sama sekali. Inilah Newspeak. Bahasa ini sengaja dirancang untuk menghilangkan nuansa, ambiguitas, dan sinonim. Dengan menyusutkan kosakata, partai berharap bisa menyusutkan batas-batas kesadaran manusia itu sendiri. Logikanya, kalau tidak ada kata untuk pemberontakan, bagaimana Anda bisa memikirkannya? Coba perhatikan gimana mereka melucuti makna sebuah kata. Kata bebas itu masih ada di Newspeak, tapi artinya cuma dalam konteks yang paling dangkal, seekor anjing bebas dari kutu. Semua konotasi kuat tentang kebebasan politik atau intelektual telah dihapus. Kata itu seolah-olah dilubangi, cuma menyisakan cangkang kosongnya. Sekarang kita sampai di puncak piramida. Ambisi partai yang paling dalam dan paling menakutkan. Rekayasa ulang total pikiran manusia. Ini bukan lagi tentang mengendalikan tindakan atau kata-kata, tapi tentang mengendalikan jiwa itu sendiri. Disinilah konsep thought crime atau kejahatan pikiran muncul. Di Oceania, keraguan internal atau punya pikiran yang nggak sejalan dengan partai adalah pelanggaran terbesar. Pikiran Anda bukanlah milik Anda, itu milik partai. Dan inilah yang membuatnya begitu mengerikan. Saat Anda melakukan kejahatan pikiran, Anda sudah dianggap mati. Mungkin butuh bertahun-tahun bagi polisi pikiran untuk menangkap Anda, tapi nasib Anda sudah ditentukan sejak pikiran terlarang itu muncul di kepala Anda.
Untuk memastikan tidak ada pikiran yang menyimpang, partai menciptakan ritual seperti 2 minutes hate. Ini adalah ledakan emosi yang direkayasa, dirancang untuk menyalurkan semua frustrasi pribadi warga menjadi kebencian publik terhadap musuh fiktif dan pemujaan buta terhadap Big Brother. Ini membawa kita pada pertanyaan utama. Kenapa melakukan ini semua? Pengawasan, pemalsuan sejarah, newspeak, penyiksaan, untuk apa? Apa tujuan akhir di balik semua kendali yang begitu kejam ini? Jawaban dari O'Brien ini adalah salah satu yang paling mengerikan dalam dunia literatur. Partai tidak mencari kekuasaan untuk menciptakan utopia atau untuk kebaikan yang lebih besar. Tidak, mereka mencari kekuasaan murni hanya untuk kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan bukanlah sarana, itu adalah tujuan akhirnya. Di bagian akhir ini, kita akan melihat betapa suksesnya metode-metode partai ini. Puncak dari piramida kendali mereka bukanlah penindasan fisik, tetapi kehancuran total dari realitas objektif itu sendiri. Inilah benteng pertahanan terakhir Winston. Dia berpegang teguh pada kebenaran yang sederhana dan matematis ini. Baginya, selama kebenaran objektif seperti 2+2 sama dengan 4 itu ada, maka masih ada harapan untuk dunia yang waras. Tetapi pada akhirnya, di bawah penyiksaan, partai berhasil membuatnya tidak hanya mengatakan, tetapi juga percaya bahwa 2+2 sama dengan 5. Ini adalah kemenangan mutlak mereka atas realitas. Kalau mereka bisa mendefinisikan ulang matematika, mereka bisa mendefinisikan ulang segalanya. Pada akhirnya, piramida kendali itu berhasil total. Winston, yang memulai pemberontakan rahasianya dengan menulis "Jatuhkan Big Brother", mengakhiri perjalanannya dengan penyerahan total. Jiwanya telah direkayasa ulang. Dia mencintai penindasnya. Dan kita akhiri dengan pertanyaan ini, yang merupakan inti dari novel ini dan juga relevansinya yang abadi. Di dunia di mana informasi bisa dimanipulasi dengan begitu mudah, di mana letak garis antara fakta dan fiksi? Ini adalah pertanyaan yang ditinggalkan Orwell untuk kita renungkan.